Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sadaqallahu a'lam. Masyaallah muslimin, sidang 5 Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini. Kembali Allah mengizinkan kita untuk hadir di rumah Allah. Bersamaan dengan kita sekarang masih banyak di antara saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit karena menderita COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Begitu juga di karantina dan isolasi. Semoga saudara-saudara kita segera Allah berikan kesembuhan yang sempurna dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam kita mohon kepada Allah kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safatullah. Masyarul muslimin rahimakumullah. 1 tahun sudah kita hidup bersama COVID-19. Kalau kita melihat angka-angka sampai hari ini untuk Sumatera Barat 28.000 lebih kita saudara-saudara kita telah terpapar dengan COVID-19. 637 orang telah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat juga di Indonesia sudah 1 juta lebih yang meninggal, itu 33.900, hampir 34.000. Kalau kita melihat juga di dunia 109 juta dan sudah dipanggil oleh Allah 2 juta lebih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak bisa kita bantah lagi bahwa memang COVID-19 ada di hadapan kita, sehingga kalau kita kembali kepada ayat Allah yang kita bacakan tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-26, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk dan bahkan yang lebih kecil daripadanya. Jadi ini dijelaskan oleh Allah.
Kalau mungkin waktu dulu baru dikenal nyamuk, ternyata Allah juga telah memberitahu kita semua bahwa ada yang lebih kecil daripadanya. Itu kuman, itu juga virus. Tapi Allah juga mengatakan, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annal haqqu mir rabbihim. Orang beriman dia akan mengatakan bahwa perumpamaan ini dan semuanya ini benar-benar dari Tuhan mereka. Dan bagi orang yang ingkar, mereka akan berkata, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna ma aradallahu bihadza mata. Untuk apa pula itu Allah membuat perumpamaan seperti tidak ada itu? Kira-kira seperti itulah. Ini konspirasi, ini segala seperti. Ini adalah orang yang bahasa orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tidak akan menyesatkan kecuali adalah orang yang fasik. Di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar meyakini kekuasaan Allah? Bisa saja Allah mendatangkan apa yang Dia kehendakinya untuk kita semua. Dan inilah salah satunya adalah COVID-19 yang hari ini sampai hari ini ada di tengah-tengah kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi jelas bahwa bagi orang yang beriman, dia meyakini adanya keyakinan dari Allah, imannya semakin tumbuh, bahwa dia melihat apapun yang terjadi, kekuatan apapun tidak mampu membendungnya illa biiznillah. Para ahli teknologi, apapun yang kita lakukan, upaya-upaya kita yang kita lakukan, pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah, kita hanya mampu berikhtiar untuk keluar dari COVID-19 ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi nasib sebelum ada upaya untuk merubahnya. Inilah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dan kita semua terlibat dalam hal itu, mengupayakan itu semua. Apakah fasilitas kesehatan, alat pelindung dan semuanya, jaga jarak yang kita lakukan sampai sekarang juga, masker yang kita pakai, cuci tangan pakai sabun, semua kita lakukan. Terhadap dampak ekonomi dilakukan, bansosnya, BLT dan semua dilakukan oleh pemerintah dan berlangsung sampai hari ini. Tapi yang COVID belum selesai sampai hari ini, dan juga kita tidak tahu sampai kapan akan berakhirnya. Tapi alhamdulillah di Sumatera Barat, di tempat kita hari ini sudah semakin melandai. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping upaya-upaya fisik yang kita lakukan, ini yang paling penting yang ingin kita sampaikan dalam khutbah kita yang pendek ini. Bagaimana kita, kalau yang sifatnya fisik tadi telah dijelaskan, bagaimana meningkatkan gizi, imunitas tubuh kita dan semuanya, olahraga dan semuanya telah kita lakukan. Tapi yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita menciptakan kedamaian dan ketenangan di dalam diri kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa ini kita perlukan? Karena ketenangan, kedamaian, kebahagiaan batin kita adalah akan mempengaruhi terhadap seluruh reaksi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita damai, tentram, tetap bahagia, menerima apa yang terjadi dengan ikhlas, kita akan tenang. Ketika kita tenang, level energi kita akan meningkat, sel-sel kita akan tetap bergerak dengan normalnya, DNA kita, dan akan mengakibatkan imunitas tubuh kita akan semakin meningkat, dan ini menghambat kita dari serangan COVID-19. Kemudian apalagi? Inilah yang harus kita lakukan. Ada 5 prinsip yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, kita memang harus hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada celah sedikit pun juga. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepadanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang konsisten istiqamah, Rabbnya adalah Allah, dia tidak akan ada rasa takut, sedih, dan dia tidak akan berduka, dan artinya dia akan tetap bahagia untuk menapak kehidupan ini dengan optimis, karena dia konsisten bersama dengan kekuatan yang maha besar, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita harus menerima kondisi ini, kenyataan ini dengan ikhlas. Tidak kita terima, dia sudah terjadi, kita mau apa? Kita mau berontak juga tidak akan berubah situasinya. Tapi untuk menenangkan agar kita tetap tenang dan damai, kita ikhlas menerima ini semua. Sebagaimana kita lihat banyak orang-orang yang cacat di sana, ketika dia menerima dengan ikhlas, dia tidak gelisah dalam hidupnya. Meskipun tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, dia juga berjalan menapak kehidupan ini dengan optimis dan pasti. Bagaimana kita yang lengkap diberikan oleh Allah semuanya, hanya dengan ujian yang ini, kita harus menghilangkan yang besar nikmat Allah. Kemudian kaum muslimin, yang ketiga, kita harus tetap bersyukur. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu mana lagi kah yang akan kamu ingkari? 1000 nikmat, berjuta nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha. Berapa lama umur kita telah kita gunakan? Kalau baru 1 tahun ini, mampukah menghapus nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Kalau umur kita hari ini 58 tahun, 57 tahun sudah, kita tidak menerima yang seperti ini. Akankah hilang yang besar itu persentasenya daripada yang kecil? Ketika kita bersyukur kepada Allah, hal yang kecil akan ditutupi oleh rasa syukur yang besar yang tetap kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah janjikan akan menambah nikmatnya. Ini keyakinan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, bertawakal, berserah diri. Kapan kita bertawakal? Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Oh sudahlah, memanglah kondisi serupa itu, kita terima sajalah tanpa adanya ikhtiar. Tetapi ketika telah berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin, semaksimal tenaga kita, upaya kita telah maksimal, faiza zamta fatawakkal 'ala Allah. Apapun yang terjadi, kita akan menerima, karena kita tidak akan pernah menyesal lagi. Kemudian yang kelima, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita harus bersungguh-sungguh. Kalau dalam salat dikatakan khusyuk dalam salat kita, kita harus bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini. Bagaimana kita bersungguh-sungguh? Karena hidup kita ini akan berakhir. Setiap hari kita melihat di WA kita hari ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya kena COVID-19, ada kecelakaan dan semuanya. Hari ini kita juga berduka, salah seorang juga sahabat kita di Kabupaten Agam, kepala dinas perikanan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 orang yang dipanggil oleh Allah. Saudara-saudara kita, setiap hari kita mendengarkan itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang terjadi pada esok hari, dan tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati. Kecelakaan pesawat, para orang-orang saleh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Kita menunggu waktu kita. Maka dari itu kaum muslimin, dalam waktu yang masih tersisa ini, mari kita maksimalkan untuk mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita maksimalkan, karena waktunya pendek. Ini kita katakan kesempatan, karena dia sempit sekali. Kita tidak tahu, mungkin besok, mungkin lusa. Kita telah melihat, kemarin dia masih bersenda gurau dengan kita, sekarang dia sudah pergi saja. Kemarin masih ketawa-ketawa, sekarang dia tidak lagi. Belum cukupkah bagi kita semua hari ini melihat ayat-ayat qauniyah yang Allah pertontonkan kepada kita semua? Iqra, baca dengan nama Tuhanmu. Baca kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hidup kita ini akan segera akan berakhir dalam waktu yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, persembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kepada siapa kita persembahkan? Kita tidak mungkin mempersembahkan menangis-nangis kepada Allah setiap malam, tapi adalah khairun nas anfa'un nas. Mari kita berbuat baik terhadap sesama, saling peduli, saling membantu terhadap sesama, tidak menyusahkan orang lain, tidak menyulitkan orang lain, apalagi kita sebagai aparatur. Tidak waktunya lagi kita sekarang untuk mempersulit orang lain dalam segala urusan-urusannya. Jadikan amanah ini sebagai ladang amal kita, sajadah panjang kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah menjadi seorang aparatur sipil negara. Ini adalah ladang amal kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang jauh lebih kurang beruntung daripada kita semua. Masih banyak orang-orang yang jauh di bawah keberuntungan yang ada pada kita hari ini. Masyaallah muslimin, kita persembahkan yang terbaik, kita bekerja dengan baik, dengan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini amal bagi kita semua. Kita tanam agar kita nanti bisa memanen. Tanpa menanam hari ini kita tidak akan pernah memanennya. Kita ciptakan kader-kader yang akan mendoakan kita nanti. Anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, kita didik agar dia menjadi anak-anak yang saleh, agar ketika dipanggil oleh Allah nanti kita tidak lagi, ketika yang tinggal tak ada lagi nama kita akan disebut oleh orang lain. Apapun titel kita, jangankan titel kita, jangankan jabatan kita, nama kita pun tidak akan disebut. Orang hanya akan menyebut mayat, orang hanya akan menjenazah. Kapan jenazahnya datang, kapan jenazahnya sampai, mandikan jenazahnya, antarkan jenazahnya ke sini, tak satupun nama kita lagi disebutkan. Dan mulai dari saat itu kaum muslimin, hanya tinggal 3 perkara, yaitu sedekah jariah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, dan doa anak-anak yang soleh yang kita didik sepanjang hidup kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentunya semua itu dalam gerbang husnul khotimah. Dan saatnya sekarang kita saling mendoakan sesama kita. Ketika bertemu dengan sahabat kita, doakan dia agar husnul khotimah. Tidak apa kita mengucapkan agar husnul khotimah sekarang, daripada setelah dia meninggal kita mengucapkan husnul khotimah. Tak ada lagi. Husnul khotimah adalah akhir yang baik. Ucapkan salam, tebarkan salam, wahai sahabat-sahabatku. Doakan dia, semoga diselamatkan oleh Allah, semoga disayangi oleh Allah, semoga diberkahi oleh Allah, semoga husnul khotimah. Tidak apa kita saling mendoakan, tanda kasih sayang kita terhadap sesama. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah impian kita semua, mati dalam husnul khotimah. Dan harapan kita, Allah kumpulkan kelak dalam jannahnya Allah, dalam surganya Allah, dan Allah sambut kita dengan panggilan kesayangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah masukkan ke dalam jannahnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.